Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab wa talibat. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, melainkan hanya puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Ia telah memberikan kita kenikmatan, berbagai kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk meningkatkan keimanan kita dengan mempelajari kitab fikih, pelajari kitabul fikih. Tayyib, yang mana pembahasan kita sudah masuk ke pembahasan qada'ul hajah wa adabuha, bab atau bab buang hajat dan adab-adabnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib. Untuk itu, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan al-babu tsalits fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masail. Tentang buang hajat dan adab-adabnya terdapat beberapa masalah. Masalah pertama tentang istinja dan istijmar, dan pengertiannya ini sudah kita bahas kemarin serta dalilnya. Kemudian tentang yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah istiqbalul qiblah wa istidbaruha hala qada'il hajah, menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini pun sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah ma yusannu fi'luhu li dakhili al-khala'. Perbuatan apa yang disunnahkan bagi orang yang hendak buang hajat, hendak masuk ke tempat buang hajat. Tayyib, perhatikan bukunya masing-masing. Jadi Ustaz minta sebelum kita baca ini, maka apa yang disunnahkan itu dibuat nomornya agar lebih gampang diingat. Pakai bahasa Arab kalau bisa, jangan pakai bahasa Indonesia lagi. Belajar menulis bahasa Arab. Kalau tidak dimulai dari sekarang, maka kedepannya makin sulit, makin payah, makin susah untuk terbiasa. Tayyib, ma yusannu lidakhilil khala qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi orang yang hendak buang hajat mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin perempuan, jin laki-laki dan jin perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa indal intiha wal khuruj, ketika selesai dan keluar dari tempat buang hajat, apa yang diucapkan? Ghufranaka. Ini yang kedua, mengucapkan ghufranaka ketika selesai dan keluar dari tempat buang hajat. Yang ketiga, wa taqdimu rijlihil yusra indad dukhul wal yumna indal khuruj. Yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari tempat buang hajat. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa alla yakshifu auratahu hatta yadnuwa minal ard, dan dia tidak diperbolehkan untuk menyingkap auratnya kecuali ketika sudah mendekat ke lantai atau mendekat ke tanah.
Jadi tidak boleh langsung mengangkat aurat sebelum mendekat ke tanah atau ke lantai. Jadi ketika sudah mendekat baru dibuka auratnya. Wadih ya. Ini yang keempat. Yang kelima, wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ibti'ad wal istitaru hatta la yura. Ketika di tempat lapang, di tanah yang luas, maka disunnahkan baginya untuk menjauh agar tidak terlihat. Jadi ini yang kelima, menjauh dari manusia atau dari kelompok, dari teman-temannya ketika dia camping misalnya, menjauh agar tidak terlihat. Ini 5 perkara yang disunnahkan ketika buang hajat, ketika hendak buang hajat ataupun ketika selesai. Lalu setelah 5 hal sudah kita sebutkan, maka yang berikutnya dalil tentang 5 yang disunnahkan tersebut. 5 hal yang disunnahkan itu. Jadi kalau kita katakan sunnah berarti harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Inilah dalil-dalilnya ya. Berarti tinggal dalilnya tidak perlu ditulis di catatan, karena yang namanya catatan yang ringkas itu tidak perlu ditulis dalilnya, biar enggak capek. Tulis bahasa Arabnya apa-apa saja, selesai. Dalilnya biarkan di buku. Wa adillatu dzalika kullihi, dalil seluruhnya yang kita sebutkan. Pertama, hadits Jabir radhiyallahu anhu qal, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura. Perhatikan, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat membawakan kebiasaan Rasulullah ketika hendak buang hajat bagaimana. Dahulu kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar perjalanan. Wa kana Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang hajat melainkan dia menjauh dari manusia sehingga tidak terlihat. Seperti itulah kebiasaan Rasulullah, sehingga itu sunnah bagi siapa yang ingin buang hajat ketika di perjalanan terutama. Jelas? Ini hadisnya. Maka kita beramal sesuai hadis. Tidak boleh kita katakan ini sunnah tapi nggak tahu hadisnya, nggak pernah dapatkan hadisnya, hanya mengikuti orang-orang saja. Maka itu tidak boleh dalam agama kita. Itu dalil yang pertama, hadisnya. Yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu qal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala'an yaqul bismillah. Penutup antara jin dan aurat bani Adam ketika dia hendak buang hajat, ketika dia masuk ke dalam tempat buang hajat, agar auratnya tidak terlihat oleh jin, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Sebagaimana yang pertama tadi dia ucapkan bismillah, lalu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Inilah dia dalilnya bahwa ucapan bismillah bisa sebagai penutup antara bangsa jin dengan auratnya kita, auratnya Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi kalau mau auratnya tidak terlihat oleh bangsa jin, maka ucapkan bismillah. Paham ya? Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, haditsu Anasin radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang hajat, ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka kita biasakan untuk mengucapkan doa ini ketika hendak masuk ke tempat buang hajat, ketika masuk WC. Dibiasakan. Kalau lupa, maka istighfar berikutnya silakan untuk dibaca ketika hendak buang hajat.
Karena WC atau tempat buang hajat itu tempatnya jin dan syaitan. Maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa berlindung kepada Allah ketika hendak masuk ke tempat buang hajat tersebut. Ya, demikian itu dalil yang ketiga. Dalil berikutnya wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari tempat buang hajat, ia mengatakan, ia berdoa, ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Jelas? Perhatikan, semuanya ada dalilnya dari apa yang kita sebutkan, perkara atau perbuatan yang disunnahkan kita sebutkan di awal tadi, poin-poinnya ada dalilnya semua. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini dalil yang berikutnya yang terakhir. Hadis dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ard. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka ia tidak pernah mengangkat pakaiannya kecuali atau hingga dia telah mendekat ke tanah atau ke bumi. Tidak mengangkat pakaiannya sehingga terlihat auratnya, tidak demikian, melainkan atau hingga dekat ke bumi. Setelah dekat ke bumi atau ke tanah atau ke lantai. Seperti itulah sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita ikuti, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dalam kehidupan ini, terlebih kalau kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Faham ya? Tayyib, al-mas'alatur rabi'ah, masalah keempat, ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada'al hajah. Perbuatan apa yang diharamkan bagi orang yang hendak buang hajat? Perkara apa yang diharamkan bagi orang yang hendak buang hajat? Apa-apa saja yang diharamkan. Nah, kalau ini harus dijauhi dan harus dibiasakan diri kita untuk menjauhinya. Sama juga tulis poin-poinnya saja ya. Adapun hadisnya biarkan di buku kalau bisa dihafal. Adapun di catatan ringkasnya, ini poin-poin pertama. Al-awwal, yang pertama, yuhram al-baulu fil ma'ir rakid. Diharamkan untuk buang air kecil di air yang tergenang. Yuhram al-baulu fil ma'ir rakid. Al-awwal, tulis nomor 1. Yuhram al-baulu fil ma'ir rakid. Diharamkan kencing di air yang tergenang. Hadisnya apa? Nah, kalau ini langsung hadisnya disebutkan. Kalau tadi poin-poinnya dulu baru hadisnya berikutnya. Kalau ini langsung dengan hadisnya. Hadisnya hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid. Hadis yang dibawakan oleh Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Jelas larangannya berarti ya. Bahwasanya Nabi melarang untuk kencing di air yang tergenang. Jangan kencing di air tergenang. Kenapa enggak boleh Ustaz kencing di air tergenang? Banyak mudaratnya. Pertama, kalau kita kencing di air tergenang, orang akan tertipu. Orang akan tidak tahu kalau itu air sudah najis. Kedua, bisa saja nanti hewan-hewan minum dari air tersebut, akhirnya sakit hewan tersebut, dan nanti banyak wabah. Kenapa tersebarnya wabah di zaman sekarang, wabah corona ini? Salah satunya karena tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kehidupan, dalam kebersihan, tidak mereka ikuti. Apalagi tentang halal dan haramnya makanan tidak mereka ikuti. Jadi kotor, benar-benar kotor, sehingga Allah turunkan musibah berupa wabah corona ini. Jadi kalau dilarang maka kita jauhi. Jangan kita malah dilarang malah kita lakukan. Jangan seperti itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main-main dalam perkara kebersihan ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil bauli fil ma'ir raqid, untuk kencing di air yang tergenang. Poin yang kedua, la yamsik dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yastanji biha.
Yang kedua, tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Ini yang kedua. Yang ketiga, la yastanji biha, tidak pula cebok dengan tangan kanan. Faham? Yang ketiga, tidak boleh dia memegang kemaluannya ketika buang air kecil, dan tidak boleh pula membersihkannya atau cebok dengan tangan kanan. Ini poin-poinnya haram ya. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Jika salah seorang kalian buang air kecil, maka janganlah ia memegang kemaluannya, dan janganlah ia membersihkan dengan tangan kanannya. Maksudnya cebok dengan tangan kanannya, enggak boleh. Jelas poinnya, pertama, kedua, ketiga sudah jelas serta hadisnya sudah disampaikan. Maka jalanilah perbuatan ini, laksanakanlah apa yang sudah didengar ini, karena ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi yang kita ikuti kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita ikuti, tidak kita amalkan. Faham? Yang keempat, wa yuhramu alaihi al-baulu awil ghaitu fi tariqi aw fi dhilli aw fil hadaiqil ammah aw tahta syajaratin muthmirah aw mawaridil miyah. Ini berikutnya nih, yang keempat, haram untuk kencing, buang air kecil atau buang air besar di jalan atau di bawah naungan atau di tempat-tempat umum, au nahwi au tahta syai', atau di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat-tempat air yang mengalir. Bukan tempat-tempat air yang mengalir, air, tempat-tempat pembuangan, tempat-tempat apa namanya nih bahasanya, mawaridil miyah, tempat mata air di sini. Baik. Ini diharamkan seorang untuk melakukannya. Tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di jalan, di bawah naungan, di taman-taman, tempat-tempat umum, di bawah pohon yang berbuah, di mata air. Tidak boleh. Ini harus diperhatikan. Kenapa dilarang di tempat-tempat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentu karena sebuah dalil ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina thalath, jauhilah tiga tempat yang terlaknat atau dilaknat. Yang pertama, al-barazu fil mawarid, buang air besar di tempat-tempat air, mata air. Wa qari'atit tariq, dan di jalan, tempat jalan orang, tempat atau jalan yang dilalui oleh manusia. Wa dhil, dan naungan pohon, misalnya naungan pohon atau naungan-naungan yang lainnya, tempat orang bernaung, tidak boleh. Ini yang pertama hadisnya. Hadis yang kedua, li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, jauhilah oleh kalian dua orang yang dilaknat. Qalu, mereka berkata, wa man la'anani ya Rasulullah, siapa dua orang yang dilaknat wahai Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillin, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia yang dilalui oleh manusia atau di tempat naungannya. Jelas? Kama yuhram alaihi qiraatul Quran, ini poin yang kelima, yuhram alaihi qiraatul Quran, dan diharamkan baginya membaca Al-Quran, sambil membaca Al-Quran ketika buang hajat. Wa yuhram alaihi al-istijmar birrawsi awil idham aw bil ta'amil muhtaram,
Ini yang keenam, dan diharamkan untuk beristijmar. Istijmar apa pengertiannya? Bersuci atau cebok dengan benda-benda yang dibolehkan lagi suci seperti batu dan lain-lain. Tidak boleh istijmar menggunakan kotoran. Ustaz, kita aja buang kotoran, ngapain pula kita membersihkannya dengan kotoran? Nah, jangan salah sangka ya. Karena yang namanya di zaman dahulu, kenapa Nabi larang orang buang kotoran itu terkadang memang di padang pasir jauh, tidak dilihat orang manusia. Nah, suatu saat mungkin orang itu bisa saja buang hajat di tempat yang sama, sehingga kotoran yang sudah dibuangnya yang lalu sudah mengeras. Jadi orang mengira kalau itu batu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang orang cebok atau beristijmar dengan kotoran, baik itu kotoran manusia sendiri atau kotoran hewan. Tidak boleh. Yang sudah mengeras maksudnya. Au bil idham, atau dengan tulang, tidak boleh juga. Orang cebok dengan tulang atau istijmar dengan tulang, au bit ta'amil muhtaram, atau dengan makanan yang dihormati, yang harusnya dimuliakan. Makanan tidak boleh digunakan untuk istijmar. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, karena sebuah hadis. Jadi poin-poinnya saja yang ditulis ya, adapun hadisnya ini tidak perlu ditulis namun dihafal kalau bisa. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi'idhamin aw bi'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk istijmar dengan tulang atau dengan kotoran. Wa yuhram qada'ul hajah baina quburil muslimin. Ini ketujuh, diharamkan buang hajat di perkuburan kaum muslimin. Tidak boleh buang hajat di perkuburan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awasatul qubur qadaitu hajati awasatis suq. La ubali awasatul qubur qadaitu hajati awasatis suq. Maksudnya apa? Tidak boleh buang hajat di perkuburan kaum muslimin ataupun di tengah-tengah pasar, tidak boleh. Itulah poin-poin yang perlu ditulis. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada soal? Kalau tidak ada, maka kita usahakan untuk lanjut ya. Kalau bisa, tunggu kita perhatikan dulu. Mas'alatul khamisah, masalah kelima, ma yukrahu fi'lu lil mutakhalli. Kalau yang pertama apa yang disunnahkan, perkara apa yang disunnahkan, yang kedua perkara apa yang diharamkan. Itu poin-poinnya sudah kita sebutkan, kita bacakan, hadisnya sudah kita terangkan, kita jelaskan. Yang kelima ini tentang perkara yang dimakruhkan, perkara atau perbuatan yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat, makruh ya. Insyaallah mungkin kita baca ini di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa fikunna wa jazakunallahu khairal jazaa. Tayyib. Semoga poin-poinnya sudah dicatat, diringkas, dan bisa membantu untuk mengulang-ulangnya di rumah. Jazakunallahu wa jazakumullahu khairal jazaa. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, namun sebelum itu kita berdoa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.